أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih sempat berjumpa, dan mudah-mudahan perjumpaan kali ini sebagaimana doa-doa sebelumnya selalu disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan maafnya dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran kali ini kita akan meneruskan pelajaran perlawanan hubungan daripada atau hubungan setelah memperlawankan dua pahaman universal. Yang telah kita bahas adalah perlawanan hubungan sama, kemudian perlawanan hubungan umum dan khusus mutlak. Untuk perlawanan umum dan khusus dari satu segi, dan insyaallah juga perlawanan perlawanan. Jadi hubungan perlawanan, kalau diperlawankan hasilnya apa, insyaallah hari ini kita akan selesaikan. Hasil daripada perlawanan hubungan umum dan khusus dari satu segi ini dua bentuk hubungan. Yang pertama juga merupakan umum dan khusus mutlak dari satu segi. Yang kedua hubungan perlawanan, yakni hasil pertama bertemu dan berpisah di sebagian ekstensinya, yakni bertemu di sebagian ekstensi dan berpisah di sebagian ekstensi yang lain, dan dua-dua pahaman memiliki kekuatan untuk bertemu dan memiliki kekuatan masing-masing untuk berpisah, dan hasil kedua saling tidak bertemu. Jadi hubungan perlawanan adalah apa? Yang tidak saling bertemu hasilnya setelah masing-masing diperlawankan. Nah, dua bentuk hubungan seperti tadi, umum dan khusus mutlak dari satu segi dan hubungan perlawanan, itu kalau digabung dalam istilah logika, yakni kalau disimpulkan, kalau mau disederhanakan, dua bentuk hubungan itu, dua bentuk hasil hubungan tersebut dikenal dengan apa yang disebut dengan perlawanan partikulir, yakni perlawanan pada partikelnya setidaknya. Jadi ada, kalau hubungan perlawanan adalah semua ekstensi dari kedua pahaman universal tidak pernah ketemu. Tapi kalau perlawanan partikulir, yakni tidak ketemu tapi pada setidaknya pada sebagiannya gitu. Jadi partikulir di sini istilahnya sudah berubah dari, yakni tidak terlalu mutlak terhadap definisi partikulir sebelumnya, yaitu dalam pengertian pahaman partikulir yang berlawanan dengan universal, di mana partikulir pada waktu itu adalah bermakna pahaman yang hanya memiliki satu ekstensi. Di sini partikulir lebih cenderung kepada makna partikulir hubungan pada pelajaran yang telah lalu, yakni sekalipun universal masih bisa dibilang partikulir kalau dihubungkan dengan pahaman yang lebih luas di atasnya. Itulah mengapa dikatakan sebagai partikulir hubungan, yakni di sini sebenarnya lebih cenderung kepada makna partikel, yakni bagian begitu. Pada
perlawanan hubungan umum dan khusus dari satu segi ini sudah dikatakan tadi menghasilkan dua bentuk hubungan. Yang pertama umum dan khusus dari satu segi juga, yang kedua perlawanan. Contoh yang umum dan khusus dari satu segi adalah putih dan burung. Sebagaimana yang telah lalu, putih dan burung adalah sama-sama memiliki kekuatan bertemu dan sama-sama memiliki kekuatan berpisah. Oleh karena itu dikatakan apa? Umum dan khusus dari satu segi. Putih dan burung, putih dan burung sama-sama memiliki kekuatan bertemu pada burung putih, sedangkan putih memiliki kekuatan berpisah dari burung di putih yang bukan burung. Begitu juga burung memiliki kekuatan berpisah dari putih di burung yang tidak putih. Nah, bukan putih dan burung kalau diperlawankan akan menjadi bukan putih dan bukan burung. Hasil dari bukan putih dan bukan burung ini juga apa? Hubungan umum dan khusus dari satu segi. Karena bukan putih, katakanlah hitam, nah bisa bertemu dengan bukan burung, katakanlah di arang. Arang bisa dikatakan bukan putih dan dia juga bukan burung, bisa ketemu di situ. Tapi bukan putih ini bisa berpisah dengan bukan burung di bukan putih yang burung. Yani ketika bukan putih dengan bukan burung ketemu di arang, maka bukan putih berpisah dengan bukan burung di burung. Begitu juga sebaliknya, bukan burung berpisah dengan bukan putih di mana? Di bukan burung yang putih. Jadi kalau bukan burung berpisah dengan bertemu dengan bukan putih di arang misalnya, maka bukan burung ini akan berpisah dengan bukan putih di putih itu sendiri. Jadi pada contoh ini hasil perlawanan hubungan umum dan khusus mutlak, umum dan khusus dari satu segi juga merupakan hubungan umum dan khusus dari satu segi juga. Sedangkan contoh yang lainnya yang menghasilkan hubungan hubungan perlawanan seperti contohnya binatang dan bukan manusia. Binatang dan bukan manusia adalah umum dan khusus dari satu segi. Nah, sebab binatang dan bukan manusia bisa ketemu di mana? Di kucing misalnya. Kucing binatang dan dia juga bukan manusia. Tapi binatang ini bisa berpisah di bukan manusia di mana? Di bukan manusia, yakni di manusia itu sendiri. Jadi binatang akan berpisah dengan bukan manusia di manusia dan bertemu dengan bukan manusia di kucing misalnya. Begitu juga bukan manusia dia bertemu dengan binatang di kucing misalnya. Tapi bukan manusia ini berpisah dengan binatang di mana? Di bukan binatang, yakni seperti pohon. Pohon bisa dikatakan bukan manusia dan dia tidak bisa dikatakan binatang. Jadi bukan manusia mempunyai kekuatan berpisah dengan binatang di pohon. Nah, dengan demikian maka bentuk hubungan antara binatang dan bukan manusia itu umum dan khusus dari satu segi, karena sama-sama memiliki kekuatan bertemu dan sama-sama memiliki kekuatan berpisah.
Sekarang kalau diperlawankan hasilnya apa? Lawan daripada binatang, yakni bukan binatang. Lawan daripada bukan manusia, yakni bukan manusia, yakni manusia. Jadi lawan daripada, jadi hubungan perlawanan dari umum dan khusus umum dan khusus dari satu segi pada contoh kedua ini, yakni binatang dan bukan manusia, akan menjadi apa? Akan menjadi bukan binatang dan manusia. Nah, bukan binatang dan manusia ini tidak akan pernah ketemu dimanapun juga. Yani di mana di sana bukan binatang, pasti dia juga tidak bisa dikatakan manusia. Yani di mana ada bukan binatang, dia pasti apa? Tidak bisa dikatakan manusia. Di mana ada manusia, tidak bisa dikatakan bukan binatang, karena manusia adalah binatang. Jadi di mana ada bukan binatang, di situ pula tidak bisa dikatakan sebagai manusia. Seperti pohon tidak bisa dibilang manusia, dia bukan binatang, tidak bisa dibilang manusia. Sebaliknya, di mana ada manusia, tidak bisa dikatakan sebagai bukan binatang, karena manusia adalah binatang, yakni sebagian dari binatang. Nah, ini pembahasan langsungnya dari mengetahui hasil daripada dua pahaman universal yang diperlawankan, yang dalam hal ini asal hubungannya adalah umum dan khusus dari satu segi. Kalau dibahas dengan cara sirkel, hasilnya tidak akan keluar dari 5 kemungkinan sebagaimana yang selalu dalam kita lihat dalam contoh. Kemungkinan pertama, min A sama dengan min B, yakni hasil dari hubungan perlawanan hubungan A kali B, yakni lebih besar lebih kecil dari B, itu adalah min A dengan min B. Nah, di sini kemungkinan hubungannya ada 5, walaupun pada hakikatnya apa? 4 berhubungan. Tapi karena lebih besar bisa atau lebih kecil bisa berbalikan, maka menjadi 5 semuanya. Hubungan pertama, min A sama dengan min B. Kedua, min A lebih besar dari min B. Ketiga, min A lebih kecil dari min B. Keempat, min A kali min B, yang lebih besar lebih kecil dari min B. Kemudian yang kelima, min A sejajar min B, yakni tidak pernah ketemu dengan min B. Kalau hubungan pertama, yakni min A sama dengan min B, kalau kita kembalikan menjadi A dan B, yakni dibuang minusnya, maka apa? Hasilnya tetap A sama dengan B. Karena dulu sudah dibahas bahwa hasil perlawanan hubungan sama juga hubungan sama, yakni min A sama dengan min B. Kalau minnya kalau diperlawankan kembali, yakni untuk membuang minnya kan diperlawankan lagi, sebab min kali min menjadi plus. Nah, untuk menghilangkan minusnya itu diperlawankan lagi dengan bukan, dengan minus, yakni bukan. Ini bukan min A atau bukan A, dan bukan B. Bukan A dengan bukan B sama dengan kita katakan A dan B. Nah, hubungannya apa? Sama. Karena dulu sudah dibuktikan bahwa hasil perlawanan hubungan sama itu juga sama. Kemudian yang kedua, min A lebih besar dari min B. Yang ketiga, min A lebih kecil dari min B. Ini juga nggak bisa, jadi nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena lawannya, yakni kalau dibuang minusnya, akan menjadi lebih umum dan khusus mutlak. Tapi berbalikan, yakni min A lebih besar dari min B akan menjadi A lebih kecil dari B.
yang min A lebih kecil dari min B akan menjadi A lebih besar dari B. Kedua-duanya tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena hubungan yang diinginkan semula adalah umum dan khusus dari satu segi, yakni A bertemu berpisah dengan B, yakni lebih besar dan lebih kecil dari B dari satu segi. A lebih besar dari B dari satu segi, A lebih kecil dari B dari satu segi pula. Jadi yang tersisa tinggal dua. Min A lebih besar lebih kecil dari min B bertemu berpisah dengan min B, lalu min A sejajar min B. Nah, ini yang tadi kita bicarakan dalam contoh, bahwa kedua-dua hasil ini bisa dibenarkan pada sebagiannya. Jadi sebagian contoh menghasilkan min A bertemu berpisah dengan min B, sebagian hasilnya min A sejajar min B, begitu. Nah, kalau kedua hubungan ini dikonklusikan, disederhanakan, min A bertemu berpisah dengan min B, kemudian min A sejajar min B, itu kita lihat bahwa pada min A bertemu berpisah dengan min B, kita lihat ada apa? Ada perpisahannya, ada tidak ketemunya, kan gitu. Min A bertemu berpisah dengan min B, setidaknya ada perpisahannya. Pada contoh kedua, min A sejajar dengan min B. Nah, di situ tidak ketemu sama sekali. Nah, di dalam dua bentuk hasil ini, kita lihat sama-sama memiliki ketidakbertemuan, sekalipun pada min A bertemu berpisah dengan min B tidak pada seluruh ekstensinya, tapi di situ juga ada perpisahan. Nah, perpisahan partikuler, perpisahan sebagian dikumpulkan dengan perpisahan keseluruhan, setidaknya akan menghasilkan perpisahan juga, sekalipun hanya pada sebagiannya, atau setidaknya sebagian contoh berpisah mutlak, sebagian contoh berpisah tapi sebagian, gitu. Nah, ini yang diistilahkan dengan perlawanan partikuler, yakni tidak ketemu sekalipun hanya setidaknya pada sebagian contohnya, sebagian ekstensinya, gitu. Nah, kita baca dulu. Yang ketiga, perlawanan naskah ya, perlawanan hubungan umum dan khusus dari satu segi. Perlawanan dari hubungan umum dan khusus dari satu segi ini menghasilkan dua bentuk hubungan. Pertama, menjadi hubungan umum dan khusus dari satu segi juga. Misalnya, putih dan burung yang menjadi bukan putih dan bukan burung. Bukan putih berpisah dengan bukan burung pada burung yang bukan putih. Begitu pula sebaliknya, yakni bukan burung berpisah dengan bukan putih pada putih yang bukan burung, gitu. Yakni kalau bukan burung bertemu dengan bukan putih, katakanlah di arang, berarti bukan burung berpisah dengan bukan putih di mana? Di putih itu sendiri, gitu. Maka itu di sini dikatakan yakni burung berpisah dengan bukan putih pada putih, di putih itu sendiri, yakni pada putih, tapi yang bukan burung tentunya. Jangan putih yang burung, sebab sama-sama berpisah. Di sini yang diinginkan adalah bukan burung. Naskah, sedang bukan putih berkumpul dengan bukan burung pada batu hitam, langit biru dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi bukan putih dan bukan burung sama-sama memiliki kekuatan bertemu, sama-sama memiliki kekuatan berpisah. Kedua, menjadi hubungan perlawanan. Misalnya binatang dan bukan manusia. Tadi udah dijelasin binatang dan bukan manusia ini. yakni binatang berpisah bertemu dengan bukan manusia di katakanlah kucing,
tapi berpisah dengan bukan manusia di manusia. Sebab manusia bisa dikatakan binatang, tapi tidak bisa dikatakan bukan manusia. Tapi kucing bisa dikatakan binatang dan bisa juga dikatakan bukan manusia. Itu. Jadi punya kekuatan bertemu dan berpisah. Manusia juga begitu. Bukan manusia juga begitu. Bukan manusia bisa ketemu dengan binatang di kucing, karena kucing bisa dikatakan bukan manusia dan tapi dia bisa dikatakan binatang. Tapi bukan manusia ini bisa berpisah dari binatang di mana? Di pohon misalnya, di batu. Karena batu bisa dikatakan bukan manusia, tapi dia tidak bisa dikatakan binatang. Tuh. Jadi sama-sama memiliki kekuatan bertemu dan sama-sama memiliki kekuatan berpisah. Naskah kedua, menjadi hubungan berlawanan. Misalnya binatang dan bukan manusia yang menjadi bukan binatang dan bukan manusia. Yani bukan manusia kalau diperlawankan akan menjadi bukan manusia. Yani bukan manusia kalau diperlawankan akan menjadi bukan manusia. Atau hasil daripada perlawanan binatang dan bukan manusia, hasil perlawanannya apa? Di samping tadi dikatakan bukan binatang dan bukan manusia, bisa dikatakan juga apa? Bukan binatang dan manusia. Karena bukan manusia sama dengan manusia. Naskah atau bukan binatang dan manusia. Gitu. Sebab menolak penolakan berarti menetapkan. Yani bukan manusia, menolak bukan manusia sama dengan manusia. Pada contoh ini, naskah ya, pada contoh ini bukan binatang tidak pernah berkumpul dengan manusia. Yani bukan binatang tidak pernah berkumpul atau bertemu dengan manusia. Begitu juga sebaliknya. Sebab setiap yang bukan binatang pasti bukan manusia. Dan setiap manusia pasti binatang. Yani setiap yang bukan binatang, apa saja yang bukan binatang, batu, pohon, pasti dia juga bukan manusia. Dan setiap manusia pasti dia juga binatang. Yani setiap manusia pasti binatang. Karena apa? Karena manusia adalah binatang rasional. Karena manusia adalah sebagian daripada binatang. Binatang banyak spesiesnya. Salah satu spesies daripada binatang adalah manusia. Ingat, binatang adalah apa? Benda berkembang. Dari kecil membesar misalnya. Terasa. Jadi kalau dicubit sakit, ditendang sakit. Dan bergerak dengan kehendak. Tidak seperti pohon. Benda berkembang. Tapi bergeraknya tidak dengan kehendak. Nah, manusia yang juga binatang, bedanya dengan binatang lain apa? Spesies pembedanya, diferensianya, di mana manusia memiliki diferensia rasional. Oleh karena itu, maka manusia sebagian daripada binatang. Jadi manusia tidak mungkin ketemu dengan bukan binatang. Sebab apa? Sebab semua manusia adalah binatang. Jadi kalau dihadapkan manusia dengan bukan binatang, maka pasti hasilnya tidak akan pernah ketemu. Naskah. Sebab setiap yang bukan binatang pasti bukan manusia, dan setiap manusia pasti binatang. Jadi tak akan pernah ketemu dengan bukan binatang. Setiap manusia pasti bukan binatang. Ini kan tadi diperlawankan dengan bukan binatang manusianya ini. Jadi pastilah bahwa manusia bukan binatang. Yani pasti binatang. Sebab manusia adalah binatang. Naskah. Kalau dua hasil di atas kita gabungkan, jadi kita sederhanakan, akan menghasilkan apa yang dikatakan para ahli logika dengan istilah perlawanan partikulir. Artinya adalah tidak berkumpul, walaupun setidaknya pada sebagian ekstensi keduanya. Yani yang satu pokoknya perlawanan partikulir adalah dua bentuk hubungan. Yang satu perlawanan mutlak, yang satu perlawanan sebagian.
Jadi yang satu perlawanan, yang satu umum dan khusus dari satu segi. Sudah itu aja sudah. Nah, arti perlawanan partikulir yang detailnya seperti tadi itu. Jadi yang satu hubungan perlawanan, yang satu umum dan khusus dari satu segi. Nah, arti yang lebih ringkas seperti ini. Naskah artinya adalah tidak berkumpul, walaupun setidaknya pada sebagian ekstensi keduanya gitu. Gabungan tersebut adalah sebagai berikut. Jadi kalau digambarkan pada contoh pertama, min A kali min B, yakni bertemu dan berpisah dengan min B. Pada contoh kedua, min A sejajar dengan min B. Kalau dijumlah menjadi min A tanpa min B gitu. Tidak usah dikomentari apakah keseluruhan atau umum dan khusus dari satu segi. Cukup dikatakan min A tanpa min B, yakni min A tidak ketemu dengan min B gitu. Sebab ketika dikatakan min A merupakan perlawanan dengan min B, yakni tidak ketemu seluruhnya, bisa juga dikatakan tidak ketemu sebagiannya. Yakni pada pertemuan umum dan pada hubungan umum dan khusus mutlak dari satu segi, dia memiliki kekuatan berpisah. Pada hubungan perlawanan, berpisah seluruhnya. Nah, pada umum dan khusus dari satu segi, berpisah sebagiannya. Pada hubungan perlawanan, berpisah keseluruhannya. Berpisah keseluruhannya, bisa dikatakan berpisah sebagiannya. Kalau berpisah keseluruhannya, pasti sebagiannya juga berpisah, kan gitu. Oleh karena itu bisa dikatakan yang perlawanan ini pun bisa dikatakan sebagiannya nggak ketemu. Jangan dibilang bahwa sebagian yang lain terus nggak ketemu. Sebagian yang lain ketemu dong. Nah, kita tidak mau komentar dengan sebagian yang lain. Jadi kalau kita dikatakan sebagian daripada binatang, sebagian daripada manusia rasional, nah, kita nggak boleh marah-marah. Sebab perkataan sebagian manusia adalah rasional bukan berarti mau mengatakan bahwa sebagian yang lainnya tidak rasional. Tidak, tapi hanya mau mengatakan sebagiannya aja. Jadi kita nggak boleh marah-marah. Tidak bisa dikatakan sebagian manusia rasional, seluruh manusia rasional. Emangnya kalau kau bilang sebagian manusia rasional, sebagian yang lain nggak rasional? Nah, nggak bisa dibilang begitu. Kenapa? Karena kaidahnya, kalau keseluruhannya rasional, sebagiannya pasti rasional. Jadi kita mau memberitakan sebagiannya aja, sebagian yang lain no comment. Jadi nggak bisa disalahin, gitu. Jadi pada perlawanan yang sesungguhnya, yakni tidak ketemu keseluruhannya ini yang dalam istilah dikatakan perlawanan, juga bisa dikatakan tidak bertemu pada sebagiannya, sekalipun tidak ketemu keseluruhannya, tapi bisa dikatakan tidak ketemu sebagiannya. Sebagian yang lain no comment. Kalau ditanya, ya tidak ketemu juga, gitu. Sebagian manusia yang lain bagaimana? Ya rasional juga. Penjelasan dengan cara sirkel naskah. Hubungan umum dan khusus dari satu segi adalah A kali B. A bertemu berpisah dengan B. A lebih umum dan lebih khusus dari B. Perlawanannya tidak akan keluar dari 1. Min A sama dengan min B. 2. Min A lebih besar dari min B. 3. Min A lebih kecil dari min B. 4. Min A bertemu berpisah dengan min B atau kali min B, atau lebih umum dan lebih khusus dari min B. Yang kelima, min A sejajar min B, yakni tidak benar ketemu, yakni perlawanan. Pada hasil pertama tidak bisa dibenarkan, yakni min A sama dengan min B maksudnya. Sebab setelah dikembalikan akan menjadi A sama dengan B. yakni min A sama dengan B kalau dikembalikan akan menjadi A sama dengan B. Sebab perlawanan hubungan sama adalah sama. Sedang hubungan yang dikehendaki adalah A kali B. A lebih besar dan lebih kecil dari B. A bertemu dan berpisah dengan B, gitu. Jadi salah. Pada hasil kedua dan ketiga juga tidak bisa dibenarkan. Sebab setelah dikembalikan, min A lebih besar dari min B,
menjadi A lebih kecil dari A lebih kecil dari B. Dan min A dan min A lebih kecil dari min B menjadi A lebih besar dari B. Saya ulang, sebab setelah dikembalikan min A lebih besar dari min B menjadi A lebih kecil dari B, dan min A lebih kecil dari min B menjadi A lebih besar dari B. Artinya hubungan tersebut menjadi hubungan umum dan khusus mutlak, sedang yang dikehendaki adalah umum dan khusus dari satu segi. Dengan demikian, maka tertentulah bahwa hasil perlawanan dari umum dan khusus dari satu segi adalah perlawanan partikulir. Ini dalam istilah baru, adalah hubungan partikulir. Perlawanan partikulir. Alias sebagian hasilnya umum dan khusus dari satu segi, dan pada sebagian yang lain menghasilkan hubungan perlawanan. Sampai sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga dihitung sebagai amalan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di samping memiliki pahala juga memiliki unsur petunjuk, hidayah untuk mencapai hakikat keinginannya, hakikat agamanya, baik dalam pengetahuan, baik dalam ilmu, yakni dengan perantaraan ilmu logika ini, begitu juga dalam aplikasinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dosa-dosa kita selalu diampuninya dengan keagungannya dan kesucian Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, salawatullahi alaihim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.